Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Femi. Iya, Apa kabarnya hari ini Pak Rahman? Bu Femi, alhamdulillah saya pagi hari ini sangat sehat sekali. Alhamdulillah. Badannya sehat, pikirannya sehat maupun mboten Ustaz? Alhamdulillah juga sehat Bu Femi. Iya, hari ini datang ke sini apa ada yang mau dibicarakan? Iya Bu Femi, ini perasaan saya agak murung. Nah, Jangan ini iya anak saya ini Bu Femi. Biasanya dia itu semangat sekali dalam belajar. Kemudian nilainya bagus. Nah, saya lihat akhir-akhir ini Bu Femi, dia itu sering terlihat murung. Kemudian hasil dari pembelajarannya, baik itu nilai formatif, kemudian nilai hariannya menurun Bu Femi. Pak Rahman luar biasa ya, perhatian banget sampai anaknya ya satu-satu hafal nih. Nilainya turun, anaknya murung, luar biasa memang. Terus tujuannya ke sini apa Ustadz? Menurut jenengan ada apa? Nah ini Bu Femi, anak saya ini kan gini ya, setelah murung itu saya dekati Bu Femi. Ada apa nak? Kemudian anak saya itu ngomong, Pak, saya itu ada masalah. Masalah apa nak? Ya agak-agak apa ya, malu-malu gimana gitu Bu Femi. Kemudian dia itu ngomong gini Pak ya, jangan diceritain ke teman-teman ya. Iya kenapa nak? Nggak apa-apa. Pas waktu itu jam istirahat, jadi nggak apa-apa nak, ceritain sekarang aja. Ini soalnya pas waktunya pas istirahat. Iya Pak, saya ini ayah dan ibu saya itu berpisah Pak. Terus nak, di saya itu Pak, di rumah itu nggak diperhatiin. Kemudian saya ini apa ya, kalau bahasa Jawanya itu sering dikojloki sama teman-teman gitu Pak. Gitu Bu Kalau Femi. menurut Pak Rahman sendiri, orang tua yang berpisah itu masalah atau bukan? Iya masalah Bu Femi. Masalah. Menurut jenengan bermasalah ya? Iya. Bagian mananya Ustadz itu bermasalah? Lah ini kan pengaruhnya di dampak psikis anaknya. Soalnya dia melihat teman-temannya biasanya jalan bareng sama ayah ibunya. Kemudian dia itu apa ya, gantian kadang-kadang sama ayahnya, kadang-kadang sama ibunya jalannya gitu. Sudah lama Pak ini berlangsung? Ini kalau ceritanya itu barusan sih, sekitar 3 bulan 4 bulan. Untung ya gurunya itu Pak Ustadz Rahman itu. Jadi baru 1 bulan udah ketahuan kalau ada masalah. Nah, kan Menurut jenengan kira-kira kalau ada kejadian seperti ini, enaknya anak itu diberi pengertian apa nggih? Atau diberi tindakan apa nggih? nah gini Bu Femi, anak itu saya panggil Bu Femi. Kan pertama itu saya berikan pendekatan ya. Ada apa nak kok muru? Itu Bu Femi. Kemudian saya tindak lanjuti. Biasanya itu ceria, kemudian apa namanya, dalam belajarnya itu semangat, kok sekarang nggak semangat, itu Bu Femi. Jadi saya itu apa ya, memberikan partisipasi yang aktif pada anak-anak saya. Usahanya luar biasa nih. Apa rencananya itu sudah dilakukan Pak? Iya, sudah Bu Femi. Ya, mulai kapan itu dilakukan? Ya semenjak dia itu apa ya, curhat itu Bu Femi. Jadi saya merencanakan, oh jadi setelah curhat ini saya merencanakan bagaimana merubah
anak ini menjadi semangat lagi, ceria lagi dalam amin. Semoga yang dicita-citakan itu tercapai. Selama melakukan pendampingan terhadap anak, kira-kira apa perlu pertemuan lagi atau hanya sampai di situ, Pak? Iya, Bu Femi. Saya bertemu lagi, tidak hanya 1 kali, 2 kali. Saya juga menyiapkan rencana ya, apa namanya, memanggil orang tuanya, supaya biarpun orang tua ini berpisah ya, Bu Femi. Kan tidak ada ya mantan anak itu. Kalau mantan suami itu memang ada, tapi ini mantan anak, tak ada. Jadi orang tua itu mau saya dudukkan secara bergiliran, nanti saya panggil ayahnya, kemudian ibunya, untuk memberikan motivasi, semangat kepada anaknya, supaya dia itu memberikan dukungan dan motivasi lagi kepada anaknya. Oh ya, luar biasa semangatnya. Jenengan selama melakukan pendampingan itu, apa rencananya sudah dituliskan dengan baik? Iya, Bu Fem. Saya tuliskan itu. Bagaimana saya nanti akan berbicara pertama tadi kan saya akan bicara dengan anaknya terlebih dahulu, kemudian memberikan arahan yang positif, kemudian nanti selanjutnya hari berikutnya saya memanggil orang tuanya secara bergiliran gitu, Bu. Kalau begitu jenengan butuh mboten curhat lagi dengan rekan sejawat atau berbagi masalah dengan rekan yang lain gitu? Iya, Bu Femi, saya butuh. Yang utama ya, pertama itu saya dengan kepala sekolah. Karena sekolah yang bertanggung jawab di sekolah ini ya, Bu Femi. Iya, betul. Kemudian yang kedua dengan teman sejawat saya. Iya. Saya libatkan. Saya tidak menyelesaikan sendiri juga gitu, Bu. Jadi saya sharing-sharing gitu. Ya, luar biasa. Saya terpesona sekali ini dengan sesi yang kali ini. Kok gurunya kok perhatian banget, walaupun laki-laki nggih gurunya nggih. Saya jadi tersanjung. Sudah mempercayai saya untuk menceritakan masalahnya. Semoga setelah ini rencananya jenengan dapat berjalan dengan baik. Kira-kira jenengan butuh pendampingan lagi atau butuh curhat-curhat lagi, monggo nanti bisa menemui saya. Kalau boleh saya ajukan pertanyaan terakhir, dari sesi kita berbincang-bincang hari ini, bagaimana perasaan Pak Rahman setelah melakukan sesi perbincangan kita ini? Saya sangat senang sekali tadi, dan saya yang tadi itu tersanjung. Saya sesuai rencana tadi itu, pertama saya datang sebelum ini ya, saya tadi kan belum sumringah, sekarang itu sumringah plong gitu. Jadi, semangat saya itu tumbuh lagi gitu. Iya, betul, harus itu. Niat yang baik disertai dengan rencana yang baik, insya Allah nanti hasilnya baik. Amin, amin, Bu Femi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Femi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bu Femi. Silakan. Aku tak curhat yo. Iya, ada apa ini pagi-pagi kok sudah main curhat? Sini duduk dulu. Ini Ustadz, kemarin waktu jam olahraga itu kan anak-anak ke lapangan, jadi kelasnya itu kosong karena saya juga dampingi di lapangan. Lah kok ternyata di kelas itu ada anak 7 itu kehilangan uang sakunya. Kan memang kan saya bilang gini, nanti kalau uangnya dibawa lapangan takut jatuh, nah ayo dimasukkan ke dalam tas. Memang yang hilang itu enggak banyak Ustadz, 5.000, 10.000, tapi ada anak 7 yang kehilangan. Dampaknya anak-anak itu waktu istirahat nggak bisa jajan Ustadz, wali muridnya protes. Akhirnya saya lihatlah di CCTV yang ada di ruang kepala sekolah. Jadi ibu kepala sekolah tahu kalau ada kejadian ini.
Nah, nampak itu anaknya yang mengambil. Kemarin itu langsung saya panggil ketika pulang sekolah. Saya agak tercengang ini Ustaz. Oke. Baik, waduh ini sudah cerita banyak sekali. Baru ketemu sudah cerita banyak ini. Sebelum dilanjutkan, Bu Femi, karena waktu kita terbatas, kira-kira dalam pertemuan yang terbatas ini, sharing-sharing kita, kucing kita ini, Bu Femi punya ekspektasi seperti apa, harapan apa, tujuan apa yang ingin Bu Femi temukan pada sharing-sharing kali ini? Nah, ceritanya tuh belum selesai Ustadz. Nah, saya tuh nanyain anak. Saya tuh hanya mancing ke kejujurannya saja. Sebenarnya kan saya udah lihat tuh dia ngambil. Tapi Aha. ketika saya tanya, anak itu jawabannya gini Ustadz. Aku tuh nabung Bu, makanya punya uang banyak gitu. Loh, nabung, luar biasa lah kamu nabung. Satu hari sangunya berapa, Le? Gitu. 5.000. Lah kemarin tabungannya berapa, Le? 70.000. Kalau 5.000 jadi 70.000 tuh berarti nabungnya berapa lama ya? Dia bilang nabungnya sehari doang. Loh, luar biasa ya. 5.000 sehari dapat 70.000. Nabungnya gimana, Le, caranya, Le? Ini, Us, aku tuh nabung itu di lokerku. Lah uangnya dari mana yang ditabung? Aku tuh buka tasnya temen-temenku, Us. Ada uang, tak ambil. Aku kan nemu ya, Us ya. Loh, Le, itu bukan nemu. Akhirnya saya panggil Ustadz orang tuanya. Iya, Ini iya, ada iya. persepsi terhadap anak. Nah, saya lihat ekspresi orang tuanya tuh malunya luar biasa. Aha. Mamanya sampai nangis, Ustadz. Lah ini besok kalau teman-temannya tahu, lah anak ini dibully lah kasihan ya Ustadz. Aku semalam tuh mikirin Ustadz, Aha. gimana caranya supaya anak-anak itu si yang mengambil itu tahu kalau perbuatannya salah, yang teman-teman di kelasnya tidak mengatai atau membuli dia bahwa dia itu pencuri. Oh, Semalam tak pikiri caranya piye ya Ustadz supaya damai gitu loh. Wong iya. anaknya itu juga menurut saya ya nggak salah. Dia menganggap kalau di tas temannya itu nemu Ustadz. Saya yuk pingin ketawa, pingin nangis Ustadz. Iya, 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 iya. Menarik sekali ini permasalahan yang dialami oleh muridnya Bu Femi ya, Bu Femi sehingga sampai bingung gitu ya. Jadi kalau saya Nggih. boleh merangkum sedikit, jadi Bu Femi ingin bahwa permasalahan ini disadari oleh anak yang berasumsi dia itu tidak berbuat kesalahan ya. Nggih. Dia asumsinya adalah menabung, menemukan uang di Terus tasnya temannya tabung. untuk ditabung. Nah ini kan Iya. mispersepsi berarti ya. Nggih. Jadi dalam percakapan ini Bu Femi ingin mengembalikan kepada fakta yang sebenarnya bahwa itu bukanlah menemukan gitu ya. Nggih. Tapi Jangan. Itu maksud saya. iya, 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 baik, baik, baik Bu Femi. Kira-kira dari penjelasan Bu Femi tadi, eh, kira-kira ini Bu Femi, anak itu punya asumsi seperti itu. Jadi dia itu menemukan di tasnya temannya, kemudian Hmm. dia Nemu. taruh di lokernya. Itu penyebabnya apa Bu Femi? Menurut Femi, gimana? Apa sebabnya dia kok berasumsi itu adalah nemu gitu ya? Padahal di tasnya teman. Itu ternyata si mamanya anak ini punya toko Ustadz, toko Meduro itu loh Ustadz. Oh Nah, iya, si iya. anak ini kalau buka kotak tempatnya uang orang tuanya itu ngambil katanya mungkin udah terbiasa di rumah begitu nih. Itu Hmm. uangnya mamanya di kotak untuk jualan itu diambil tuh dia nemu memang sering ngambil 5.000 gitu. Katanya ya sering ngambil Bunda tapi nggak banyak makanya yang 5.000 10 yang diambil ada uang 50 dan 20 nggak diambil karena dia biasanya di warung ya 5.000. Cuman ya orang tuanya udah saya bilangi sih Ustadz, mohon nanti diberi pengertian bahwa kalau bukan di wilayah dia, di tas dia, di tepak dia, di rumah dia, di rumah orang lain, itu walaupun ada barang keleleran, tidak dijaga, jangan diambil. Itu bukan hakmu. Hmm. Ini orang tuanya insya Allah sudah bantu di rumah Ustadz. Iya, iya, iya. Baik dari penjelasan Bu Hemi tadi,
berarti anak tersebut masih belum tahu mana wilayah kepemilikan dia, mana wilayah kepemilikan orang lain. Iya, Itu betul. faktor tersebut dipengaruhi oleh kebiasaan dia yang biasanya ngambil sendiri, ya, di Gitu. lacinya orang tuanya gitu ya. Iya. Berarti ada persepsi yang sudah selama ini terbangun bahwa apa yang dia lakukan itu adalah sesuatu hal yang lumrah saja gitu ya. Boleh itu. Ya, sesuatu yang boleh. Baik, baik, baik. Untuk masalah ini, Bu Femi setelah itu apa yang Bu Femi lakukan? Apa sudah melakukan apa saja kira-kira? Saya sudah memberi pengertian kepada anak yang miskonsepsi. Terus dia bilang, iya, iya Bu, saya enggak begitu lagi. Saya nanti menghargai barang teman-teman saya. Kemudian orang tuanya juga nangis, Ustadz, saya enggak bisa melanjutkan, cuma insya Allah saya udah janji kalau akan bantu agar anak ini di kelas tidak dibully. Karena memang bukan 100% salah anak nih. Cuma saya repotnya dengan mama yang lain. Ini akhirnya saya mikir-mikir sendiri gini, boleh nggak ya? Jadi karena dia istilahnya nemu, anak yang hilang juga bilangnya hilang, rencananya besok saya mau manggil anak yang mengambil itu, biar mengembalikan, bilang aja, ini loh kemarin uangnya tak temu, sekarang tak kembalikan. Jadi anak itu tahu harus mengembalikan barang yang sudah ditemukan. Terus anak-anaknya itu juga akhirnya nangkep, oh barangku sudah kembali. Tapi harapannya tidak muncul istilah anak ini suka mencuri. Nah itu loh Ustadz, yang saya mikir itu Ustadz. Luar biasa. Jadi satu hal sudah Bu Femi temukan solusinya agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan begitu ya. Jadi dari si pihak yang mengambil pun tidak diklaim di judgement sebagai pencuri, dan yang kehilangan pun tidak merasa kehilangan karena itu uangnya ditemukan gitu ya. Cuma adjustment dari pihak yang lain atau murid-murid yang lain barangkali bisa timbul ya. Ya, untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu, kira-kira apa yang sudah atau akan dilakukan Bu Femi? Rencananya nanti ketika P5 saya mau nguatin lagi Ustadz tentang hakku. Jadi dia itu saya beritahu haknya dia apa, kewajibannya dia apa yang boleh dan tidak boleh. Karena menurut saya juga anak-anak yang kehilangan uangnya itu juga teledor karena meninggalkan uang itu di tempat yang terbuka. Jadi nanti saya ajari yang kehilangan itu supaya menyimpan barangnya dengan baik. Yang ambil juga saya ajari bahwa itu bukan wilayahmu, jangan dimasuki. Kayaknya saya kok jadi pinter gini ya Ustadz ketemu dengan. Luar biasa, itu dari Bu Femi sendiri. Ya, jadi ide-idenya brilian sekali saya lihat itu. Jadi dimasukkan ke pembelajaran terkait dengan pemahaman akan hak masing-masing gitu ya. Mana hak saya, mana hak orang lain. Saya sangat setuju sekali dan itu menurut saya itu ide Bu Femi yang sangat brilian dan Bu Femi sudah menemukan solusi sendiri. Jadi harapannya kan setelah anak-anak itu paham mana milik dia, mana milik orang lain, dia mampu menjaga dan tidak sembarangan mengambil hak milik orang lain tanpa seizinnya atau bahkan mengambilnya menjadi milik dia padahal dia kan seperti itu ya Bu Femi ya. Itu sebuah solusi yang top tier ya. Kira-kira mungkin ada ya hal lain yang bisa menguatkan ide-ide ini agar supaya lebih bisa diterima dan anak-anak lebih paham lagi akan hak-haknya, hak pribadi dan hak orang lain, sehingga hal-hal yang seperti ini tidak muncul kembali, tidak terjadi lagi. Barangkali Bu Femi masih menyimpan apa rencana alternatif begitu. Sepertinya saya mau membagikan share-share kalimat-kalimat motivasi yang ada di grup WA orang tua nih, bahwa anak itu memang membutuhkan proses untuk belajar. Kejadian ini pembelajaran untuk semua, baik untuk anaknya juga untuk orang tuanya. Dan supaya anak-anak
lebih bisa menjaga haknya, lebih bisa bertoleransi, dan orang tua bisa mengedukasi anak sesuai dengan usia. Kan kadang bahasa, kalau yang saya tangkap itu memang orang tuanya itu bahasanya ke anak itu bahasa orang dewasa. Jadi mungkin anak itu enggak paham dengan kata-kata orang tuanya itu. Jadi beberapa anak itu memang hilang, dicuri dan lain-lain. Ternyata setelah ditemukan di ruangan itu diberitahu bahwa uangmu hilang udah ketemu, bukan dicuri, ditemu sama temanmu sekarang sudah dikembalikan. Anak-anak lebih paham dengan bahasa itu daripada hilang kamu nggak menjaga kamu sih. Saya menemukan anak-anak itu banyak yang mendapat kata-kata negatif itu justru dari orang tuanya sendiri. Saya agak gimana ya Ustaz? Nanti saya butuh curhat lagi kayaknya. Iya, iya luar biasa. Itu juga salah satu alternatif solusi yang sudah direncanakan ya oleh Bu Femi, yaitu menyiapkan kata-kata ya, pencerahan gitu ya, kayak quote-quote, dan sehingga tidak terjadi miskonsepsi kata-kata gitu ya. Iya, betul. Atau kata-kata yang tidak bagus di image murid-murid gitu ya. Nah, jadi ada beberapa solusi kalau saya bisa menggarisbawahi yang sudah Bu Femi utarakan sendiri tadi. Ya, di samping menyediakan kata-kata yang bagus tadi, Bu Femi juga merencanakan mengintegrasikan penyelesaian masalah pada pembelajaran sehingga anak bisa mengetahui haknya dia sendiri dan hak orang lain. Itu sungguh solusi yang luar biasa. Kemudian tadi solusi yang pertama juga Bu Femi sudah memanggil ya orang tua dan anak yang bersangkutan untuk memberikan pencerahan agar supaya permasalahannya clear. Jadi langkah-langkah atau rencana-rencana yang sudah dibahas barusan ini sudah ada yang dilaksanakan dan akan dilaksanakan gitu Bu Femi ya. Kira-kira yang akan dilaksanakan yang mana dan kapan itu akan dilaksanakan oleh Bu Femi? Kalau P5-nya nunggu pas pelajaran P5 di hari Jumat. Kalau WA-nya ini sebaiknya segera daripada nanti mama makin bagi-bagi gosip-gosip ya, lebih panjang lebar, lebih baik nanti malam saya langsung share. Baik ya. Jadi segera mungkin gitu ya untuk yang share ke grup-grup ya. Kira-kira Bu Femi membutuhkan istilahnya bantuan orang lain atau pihak lain untuk menyukseskan rencana Bu Femi untuk mengatasi masalah ini? Kalau saya sebaiknya saya mengajak paguyuban kelas, mengajak guru BK. Tidak usah terlalu banyak orang dewasa karena kadang-kadang anak-anak itu justru merasa terintimidasi. Jadi saya ambil perwakilan-perwakilan saja bahwa masalah ini sudah selesai. Luar biasa, sungguh bijaksana sekali Bu Guru Bu Femi ini. Ya, jadi mampu mengambil ikan tanpa memperkeruh ya tempatnya gitu ya. Jadi nggak keruh gitu. Ikannya dapat, ya airnya tetap tenang gitu ya. Jadi masalahnya selesai tanpa menimbulkan masalah baru. Sungguh bijaksana. Baik Bu Femi, tidak terasa ini ya pembicaraan yang asik sekali pada hari ini. Bu Femi, sampai pada titik ini apa yang sudah Bu Femi rasakan? Apa yang sudah Bu Femi dapatkan dari pembicaraan kita yang hampir 15 menit ini? Kalau saya sih ya Pak ya, kalau saya pikir sendiri kok wabot gitu. Kalau diomong orang kok gampang ya. Mungkin ya dia dijak ngomong itu tadi nyeneng no. Luar biasa. Iya. Hari ini luar biasa, Abah. Baik, berarti Bu Femi sudah menemukan jalan keluarnya sendiri gitu ya. Jadi rencana yang sudah ditetapkan tadi silahkan dilaksanakan dan berkolaborasi dengan orang-orang yang sudah Bu Femi sendiri tentukan tadi, dan mudah-mudahan ya berhasil gitu ya, berhasil. Amin. Kira-kira
apa ekspektasi selanjutnya setelah rencana itu dilaksanakan? Apakah Bu Femi masih membutuhkan pertemuan lanjutan atau seperti apa? Sepertinya boten, insya Allah saya tidak akan memperpanjang masalah ini. Wali murid juga sepertinya insya Allah akan menerima dengan baik. Anak-anak juga tidak akan melakukan pembulian, tapi tetap dalam 1 minggu ini akan saya lakukan pengawasan. Bukan sebagai judgement saya, kalau dia akan ulang perbuatannya lagi, boten. Tapi saya menghindari hal di luar itu. Takutnya nanti ada mama dari kelas lain yang kepo, nimbrung-nimbrung cerita ke anaknya gitu. Jadi saya hanya menjaga kedamaian saja, bukan judgement kalau anak ini akan ulang lagi nih, ngambil lagi nih, boten. Saya tidak ada pikiran itu. Baik, luar biasa. Dari statement terakhir Bu Femi, saya sangat yakin masalah ini segera beres dan teratasi. Amin. Nah, baik Bu Femi, kayaknya cukup sekian dulu pertemuan kita hari ini Ibu ya. Senang sekali bisa sharing-sharing kucing dengan Bu Femi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bisa bermanfaat dan bisa mengatasi permasalahan yang terjadi tentunya. Baik, kita tutup nggih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.